Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Al-Fatih Channel dalam pembelajaran daring Bahasa Indonesia. Yang kali ini materi yang akan saya bahas adalah laporan hasil observasi. Materi kelas 7 ya. Yang keempat kalau tidak salah, yang pertama teks deskripsi, kemudian yang kedua ada cerita fantasi, kemudian yang ketiga teks prosedur, dan yang keempat ini adalah laporan hasil observasi di semester 1 ya. Nah, kebetulan ini materi terakhir di semester 1. Yang akan saya bahas adalah pengertian, ciri-ciri, tujuan, dan struktur dari laporan hasil observasi. Ya, silakan disimak dan selamat mengikuti kegiatan pembelajaran. Untuk kompetensi dasar pembelajaran ini adalah 3.8, yaitu menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Untuk tujuan pembelajarannya adalah agar siswa memahami pengertian, ciri-ciri, fungsi, tujuan, dan struktur dari teks laporan hasil observasi yang disingkat dengan LHO. Laporan hasil observasi. Baik, mari kita simak pembelajaran ini mulai dari pengertian dari teks hasil atau laporan hasil observasi. Pengertian dari laporan hasil observasi adalah berita atau informasi yang dibuat berdasarkan pengamatan. Menurut Kosasih, ya salah satu pakar ini di tahun 2014 ya, bukunya di halaman 43 menyatakan bahwa teks laporan hasil observasi mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pengamatan, bukan hasil imajinasi. Ya, berbeda dengan cerita fantasi. Kalau cerita fantasi itu dibangun dari hasil imajinasi. Sedangkan dari laporan hasil observasi itu diperoleh berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan dan isinya berupa fakta-fakta, tidak hasil rekayasa atau dugaan. Ya, makanya hal ini menegaskan bahwa yang diungkapkan dalam laporan hasil observasi adalah sesuatu yang terjadi. Ya, nah ini pengertiannya dari laporan hasil observasi. Sedangkan untuk sifat dari laporan hasil observasi, yang pertama bersifat informatif, yang kedua bersifat komunikatif, dan yang ketiga bersifat objektif. Informatif berarti menyajikan informasi, sehingga orang lain yang membaca akan memperoleh informasi dari apa yang dibacanya. Kemudian bersifat komunikatif artinya bahasa yang digunakan mudah dipahami. Ya, mudah dipahami dan pembaca dapat memahami apa yang dibahas dalam laporan itu. Yaitu komunikatif. Kemudian yang terakhir bersifat objektif. Ya, bersifat nyata, apa adanya, sesuai dengan fakta. Tuh, ya, ini sifat-sifat dari laporan hasil observasi. Kemudian fungsi laporan hasil observasi yaitu untuk memberitahukan atau menjelaskan suatu kegiatan yang dilakukan. Hasil observasi terhadap suatu objek juga dapat berfungsi untuk memberitahukan kepada pihak berwenang atau yang terkait tentang suatu informasi. Selanjutnya, informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar penyusunan kebijakan. Contohnya, teks laporan hasil observasi kerusakan lingkungan. Selain itu, banyak teks laporan hasil observasi yang dapat dijadikan bahan informasi untuk berbagai kepentingan. Nah, tadi kan yang misalnya observasi kerusakan lingkungan, setelah diadakan pengamatan, maka akan ada tindakan dari pihak berwenang. Untuk apa? Untuk memperbaiki kerusakan lingkungan tersebut. Makanya kan laporan yang disajikan nanti itu berdasarkan hasil pengamatan. Oh, ternyata rusaknya karena ini. Karena banyak orang yang tidak memperdulikan kebersihan lingkungan. Maka solusinya adalah kan gitu kan.
Nah, dan pihak berwenang tuh nanti yang akan bertindak, ya. Nah, kemudian selain itu juga yang dapat dijadikan bahan informasi untuk berbagai kepentingan, ya. Teks laporan hasil observasi secara umum juga berfungsi sebagai alat pendokumentasian suatu objek atau suatu kegiatan. Nah, inilah fungsi dari laporan hasil observasi. Selanjutnya, tujuan dari laporan hasil observasi. Ya, untuk tujuan laporan hasil observasi adalah melaporkan hasil observasi secara sistematis dan objektif berupa hasil pengamatan untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Ya, ini jadi tujuan dari laporan hasil observasi intinya memberikan informasi, ya. Jadi melaporkan hasilnya secara sistematis, ya, secara berurutan, ya, sehingga orang lain yang membaca itu dapat memahaminya dengan baik. Dan harus bersifat objektif, jangan lupa ya, berdasarkan fakta dari apa yang sudah dilakukan, dari hasil investigasi, dari hasil pengamatan. Itu tujuannya. Kemudian untuk selanjutnya, ciri. Sekarang ciri-ciri laporan hasil observasi. Yang pertama, pastinya objektif, sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, real, ya, nyata, ditulis sesuai dengan pengamatan yang dilakukan. Kemudian yang ketiga, netral, tidak mengandung penyimpangan, dugaan yang tidak tepat, atau juga pemihakan terhadap sesuatu. Jadi harus benar-benar netral dia, bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian berkualitas, ya, harus menarik, harus logis, masuk akal, dan mudah dipahami. Ya, menarik di sini artinya bahasa yang digunakan itu komunikatif, ya. Bahasa yang digunakan sempurna gitu, bisa dipahami dengan baik. Kemudian yang terakhir perfect, sempurna dan lengkap, ya. Lengkap isinya, lengkap informasinya. Inilah ya ciri-ciri dari sebuah laporan hasil observasi. Selanjutnya struktur, ya, struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua, deskripsi bagian, yaitu penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya yang terdapat pada deskripsi bagian. Kemudian yang ketiga, deskripsi manfaat, yaitu menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau fungsi dalam kehidupan. Inilah struktur dari teks laporan hasil observasi. Ada 3 ya, saya ulangi. Yang pertama pernyataan umum, kemudian deskripsi bagian, dan yang ketiga deskripsi manfaat. Nah, ini adalah contoh dari struktur nih. Ya, definisi umum ya kan, atau pernyataan umum ya. Di sini contoh kalimatnya yang ini. Lihat. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup ini mencakupi benda hidup dan benda mati. Benda hidup perlu makanan dan berkembang biak seperti manusia, binatang, dan tumbuhan, dan lain sebagainya ya. Jadi definisi ini pengertian dari objek yang diamati. Nah, ini namanya pernyataan umum atau definisi umum. Kemudian untuk deskripsi bagiannya, di sini contoh kalimatnya, Indonesia merupakan paru-paru dunia kedua. Indonesia memiliki hutan lebat yang memberikan banyak oksigen. Di negara ini terdapat tumbuhan dan hewan yang khas seperti matoa,
kayu cendana, burung cendrawasih, orang utan, dan komodo. Jadi bagian-bagian yang ada dalam objek ini. Kebetulan kan di sini yang menjadi objeknya adalah lingkungan hidup ya di negara Indonesia. Ya. Kemudian deskripsi manfaatnya, alam yang indah ini harus dicintai, dijaga, dan dilestarikan. Kecintaan pada alam itu harus selalu kita tumbuhkan kepada seluruh warga Indonesia. Selain itu, rasa cinta itu juga harus terus ditanamkan agar alam Indonesia tetap menjadi paru-paru dunia. Nah, ini kan ada manfaatnya di sini. Manfaat dari kita mencintai lingkungan hidup, menjaga lingkungan hidup, melestarikan lingkungan hidup, agar Indonesia ini tetap menjadi paru-paru dunia yang bermanfaat bagi kehidupan seluruh makhluk yang hidup dari masa ke masa. Nah, itu ya. Mengenai struktur dari laporan hasil observasi. Baik, ini materi yang bisa saya sampaikan, ya mulai dari tadi pengertian, kemudian tujuan, sifat-sifatnya, kemudian ciri-cirinya, strukturnya, dari apa? Laporan hasil observasi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, nanti akan kita lanjutkan lagi materi-materi berikutnya di channel saya tentunya ya, di Al-Fatih Channel ini dalam pembelajaran daring bahasa Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.